saudara, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Dan kembali pada malam hari ini, firman Tuhan akan dibawakan oleh Bapak Pastor Roy Kartiko. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Bapak Handi. Selamat petang para kekasih. Mari kita akan tunduk kepala sejenak dan kita akan masuk dalam doa. Bapa yang baik dalam sorga, hamba mohon Engkau memberikan kepada kami semua roh pengertian, pembukaan rahasia dari firman, supaya kami boleh mengalami sesuatu kekuatan yang ajaib untuk melakukannya. Dan kami percaya sebelum kami meninggalkan dunia ini, kami sudah memberikan hasil buah-buah yang baik dan lebat bagi Engkau dan bagi dunia di sekitar kami. Berkatilah Tuhan dengan pembicaraan dari Roh-Mu di dalam tiap pribadi kami. Bisikilah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin. Para kekasih, marilah kita akan masuk di dalam bagian yang ke-23 dari 10 tekad rohani peraih sukses. Ya, saudara. Saya maunya lebih cepat selesai, tetapi bagian ke-6 ini, yaitu soal kekudusan, ini luar biasa. Dan Tuhan menyuruh saya sebagai hambanya untuk mengeksplor lebih dalam lagi mengenai soal ini. Para kekasih, jangan lupa untuk selalu sebelum kita memulai pelajaran ini, Bible Study GKG ini, untuk ayatnya selalu Anda baca dari Yosua 1 ayat 8 dan 9, ya. Tidak usah dibaca berhubung waktu. Nah, dan ini penting sekali. Saudara, secara in-depth, secara dalam, kita akan melihat nomor 6, poin ke-6, tekad ke-6. Anda sudah disucikan. Kalau sudah, bukan sekali disucikan sampai mati suci, tidak. Kalau sudah, maka harus dipelihara, di maintenance, harus dipelihara, dijaga, supaya kita tetap ada di dalam kekudusan Tuhan. Amin. Nah, para kekasih, di dalam Ibrani 10 ayat 10, dan juga dalam 1 Petrus 2 ayat 24, ya saudara. Ini penting sekali, tolong dibaca nanti masing-masing, sehingga kita bisa masuk lebih dalam lagi. Para kekasih, why? Kenapa? Hidup kudus akan menyelamatkan 1, keluarga, 2, pelayanan, dan 3, bisnis. Saudara. Nah, 3 hal inilah yang kita semua terlibat di dalamnya. Sudah tentu kalau kita full timer kita tidak bisnis, ya. Tetapi kalau kita part timer kita bisnis dan juga kita melayani. Para kekasih, itu sebab saya memasukkan baik pelayanan, baik bisnis. Keluarga itu fondamennya, dasarnya harus, ya, tidak bisa ditawar. Jadi kudus di dalam hidup kita itu menyelamatkan keluarga dan menyelamatkan pelayanan sekaligus. Kalau ada bisnis, maka kita diselamatkan. Diselamatkan artinya kita akan survive, kita akan diberkati oleh Tuhan, saudara, dan kita tidak kekurangan berkat, ya, saudara. Nah, saya perlu memasukkan satu aksioma ilahi. Aksioma adalah hukum yang tidak usah dan tidak perlu dibuktikan. Karena itu sudah begitu. Ya, contohnya, saudara, hukum gaya gravitasi yang ditemukan oleh Newton, kalau benda dilempar ke atas, maka dia pasti jatuh. Itu aksioma, tidak usah dibuktikan. Ya, saudara. Nah, itulah aksioma ilahi yang saya akan sampaikan dalam 2 Samuel 7 ayat 29. Ya, 2 Samuel 7 ayat 29. Saya minta seorang saudara bisa membacakan bagi kita sekalian. Dan sebaiknya saya akan baca bersama dengan Anda bersama-sama, ya. Kita semua baca. Saya akan baca, saudara membaca juga sama-sama, ya. 2 Samuel 7 ayat yang ke-29. Ya, siap, masing-masing kita sudah siap, ya. Tidak usah di unmute, tetap mute saja mic-nya. 1, 2.
Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Ya, sebab, ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Amin. Di mana ada kata kudus? Nggak ada. Di mana ada kata suci? Tidak ada. Tapi di sini dia terdapat, ya, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Itu berarti kita harus mempunyai status kita adalah kudus. Para kekasih. Nah, selama kita ada di hadapan Tuhan, pasti kita kudus. Tapi kalau kita jauh dan undur dari hadirat Tuhan, pasti kita berdosa. Saudara. Nah, itu sesuatu aksioma. Nah, aksioma ilahi adalah kelanjutannya, supaya tetap ada di hadirat-Mu untuk selama-lamanya. Nah, inilah yang menjadi permintaan Raja Daud. Saya tidak katakan Daud, tapi Raja. Dia sudah jadi raja, saudara. Kaya raya, tidak kurang kehormatan. Tetapi dia minta supaya dia dan keturunannya ada di hadirat Tuhan untuk selama-lamanya. Ya, saudara. Nah, jadi inilah yang menjadi patokan. Ada di hadirat-Mu untuk selama-lamanya adalah supaya aku dan anak keturunanku hidup dalam kekudusan. Saudara yang kekasih, ya. Apa buktinya bahwa seseorang kalau sudah dikuduskan, sudah diampuni dosanya, menjadi suci, kemudian dia perlu disucikan terus-menerus. Yesus mati satu kali cukup, tidak terus-terusan. Tetapi kita yang berbuat dosa harus diampuni terus-terusan. Kalau tidak demikian, tidak ada perintah kepada Musa untuk membangun kemah sembayang atau tabernakel dengan membuat mezbah korban bakaran. Buat apa ada mezbah korban bakaran di kemah sembayang, di pelataran kemah sembayang? Untuk supaya orang yang sudah disucikan, yang jatuh dalam dosa, bisa meminta ampun. Jadi tidak ada pengajaran firman yang benar itu sekali disucikan, terus suci. Sekali selamat, terus selamat. Siapa bilang? Itu orang yang bilang. Tuhan tidak bilang begitu. Ya, saudara. Itu sebab kita harus tahu memilah pengajaran dogmatika, doktrin Alkitab. Jangan sampai hanya karena seseorang itu pendeta besar dari luar negeri, gelarnya banyak banget, kita percaya aja sama dia. Ya, saudara, ini adalah bidat penyesatan. Jadi dibutuhkan pengampunan dosa. Karena orang tidak sempurna, orang jatuh dalam dosa, harus segera diampuni dosanya. Itu sebab ada mezbah korban bakaran. Pada zaman dahulu kala, umat Israel yang jatuh dalam dosa, mereka mempersembahkan korban, ya, baru dosa mereka diampuni. Kalau mereka tidak bawa korban, mereka tetap berdosa. Lantas mereka ada kecelakaan, atau pembunuhan, atau Tuhan murka tiba-tiba dari langit dia dibunuh oleh Tuhan, ya dia tidak selamat. Dia masuk hukuman kekal. Ya, saudara, itu sebab kita harus dikuduskan. Poin yang keenam, tekad yang keenam, aku sudah disucikan. Berarti aku harus maintenance. Aku harus memaintain supaya aku tetap suci. Amin, saudara. Dan ini penting sekali. Itu sebab permintaan daripada Raja Daud supaya tetap ada di hadirat-Mu untuk selama-lamanya. Dan inilah yang membuat dia memiliki salah satu poin, salah satu tekad untuk dia menjadi raja yang jaya. Kalau kita melayani, atau kita berbisnis, atau apapun, maka kita harus hidup dalam kekudusan. Ya, tidak ada yang bisa mengganggu Anda, saudara. Kalau seorang hidup dalam kekudusan, maka tidak ada yang bisa mengganggu dia. Semua pengganggu mental dari hidupnya dia, malu hati, isu lah,
Gosiplah, saudara, biarin aja. Saya kena gosip tuh berapa puluh kali, biarin aja. Yang penting saya di hadapan Tuhan benar. Ya saudara, itu saudara tidak usah takut. Kalau seorang hamba Tuhan takut digosip, takut kena isu, ya dia tidak pantas jadi hamba Tuhan. Saudara, dia harus terus maju. Asal dia menjaga dirinya dan dia hidup dalam kekudusan, maka Tuhan akan membuat dia tidak bisa diganggu. Dia punya kesaktian. Jangan lupa, ya saudara, itu sebab begitu kita berbuat dosa, maka kita harus minta darah Yesus menyucikan kita. Itu sebab Yesus memberikan peraturan, institusi, kelembagaan yang bernama perjamuan kudus. Supaya apa? Supaya orang dikuduskan. Ya, kita nanti juga akan mengalaminya. Perjamuan kudus ini. Supaya kita dikuduskan. Ya. Ada kelembagaan pengurapan minyak. Supaya apa? Supaya kita diurapi, disucikan. Saudara, karena manusia itu semua telah jatuh di dalam dosa. Dan tidak ada yang sok suci. Tidak boleh. Kalau kita sok suci, 1 Korintus mengatakan kamu pasti jatuh. Ya, jangan mengadili orang lain, jangan menuduh orang lain. Periksa diri kita sendiri. Para kekasih, ini hal penting sekali, ya. Jadi pendeta, seorang hamba Tuhan part-timer sekalipun harus menjaga dirinya untuk tidak sombong, tidak sok suci. Ya, kalau ada dalam rumah tangga saudara, anggota keluarga, istri saudara, suami saudara, anak saudara, orang tua saudara, sok alim, sok suci, harus ditegur. Itu dosa. Karena orang yang sok suci akan jatuh dalam dosa. Jatuh dalam hukuman. Ya, para kekasih. Penting saya jelaskan hal ini supaya bisnis saudara boleh menerima berkat yang limpah apapun yang saudara kerjakan. Pelayanan saudara, pelayanan saya diberkati oleh Tuhan. Karena kita menjadi seorang yang dipagari oleh Tuhan. Ya, para kekasih. Kita akan melihat panjang lebar mengenai soal ayat ini. 2 Samuel 7 ayat 29. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadiratmu, ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu keluarga hambamu ini diberkati untuk selama-lamanya. Amin. Saudara, bukan diberkati untuk sementara, tetapi untuk selama-lamanya. Ini yang sulit. Kalau kita menangis dan kita mohon berkat Tuhan, kita diberkati. Saudara, tetapi ketika Tuhan memberkati, Tuhan menilai pribadi kita, hati kita. Apakah hati kita berkenan kepadanya? Kalau tidak berkenan, berkat itu cuma sebentar aja. Sebagai jawaban doa kita, tangisan air mata kita, Tuhan kasih. Setelah itu Tuhan tarik kembali. Tidak ada lagi berkat. Karena kita tidak menjaga diri kita. Kita tidak mempunyai tekad yang keenam. Untuk ada di hadapan Tuhan selama-lamanya. Ya saudara, selama-lamanya berarti sampai kita mati. Dilanjutkan sampai masuk dalam kerajaan Allah. Kita ada di hadapan tahta hadirat Allah. Beneran pada waktu itu, benar-benar. Ya saudara. Nah, jadi di sini setiap kali kita mengatakan selama-lamanya, forever, itu berarti dari dunia sampai ke sorga. Ya, para kekasih, dan inilah maksud daripada ayat ini, aksioma ilahi. Gimana caranya agar kita punya usaha dan pelayanan berhasil? Yaitu tekad kita menggunakan aksioma ilahi. Kalau aku ada di hadirat Tuhan selama-lamanya, aku pasti berhasil. Tidak ada yang bisa mengganggu. Tidak ada yang bisa meruntuhkan. Amin. Ya, kita melihat banyak sekali pekerjaan Tuhan besar, mekar, luar biasa, pecah. Pecah menjadi berapa? Pecah menjadi berapa? Pecah menjadi berapa? Saudara, gimana? Karena roh kesombongan itu ada di situ.
Pendetanya sombong. Masalahnya di situ, saudara. Sehingga gereja itu bisa menjadi pecah-pecah. Tidak ada aksioma ilahi. Belajar untuk ada di hadapan hadirat Tuhan selama-lamanya. Saudara. Maka saudara akan save. Jemaat saudara, pelayanan saudara, bisnis saudara, keluarga saudara akan selalu ada di dalam anugerah dan berkat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang mau demikian katakan amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Ya. Jadi ini pelajaran penting sekali. Rahasianya bukan siapa orang ini. Siapa si pendeta ini. Siapa si pebisnis ini. Kita bukan siapa-siapa. Masalahnya Tuhan berkenan enggak kepada kita orang. Kepada si pendeta ini. Pada si gembala ini. Pada si pebisnis ini. Pada ibu rumah tangga ini. Pada kepala rumah tangga ini Tuhan berkenan enggak? Pada anak muda ini Tuhan berkenan enggak? Itu masalahnya cuma di situ, saudara. Bukan di mana-mana. Enggak usah ngelihat orang lain deh. Lihat dirimu sendiri. Kalau kita tahu bahwa kita benar, kita ada di hadirat Tuhan, maka kita tidak bisa digoncang. Dan kita akan selalu ada di dalam anugerah Tuhan yang luar biasa. Amin. Ini adalah pelajaran yang penting sekali. Para kekasih, coba tengok. Rahasia terhindar dari perusakan dan kerusakan hidup. Ya, saudara, tadi saya sudah mensitirnya, yaitu kalau kita ada di hadirat Tuhan selama-lamanya. Ya, rahasia terhindar dari perusakan. Masih ingat pelajaran pada 2 minggu yang lalu, 2 Senin yang lalu, dan 4 Senin yang lalu, saya menyampaikan mengenai soal dari Amsal pasal 5, saudara. Di rumah orang benar ada banyak rojobrono, akeh rojobrono, ada banyak harta benda yang berharga. Ya, saudara. Tetapi di rumah orang fasik ada banyak kerusakan. Nah, dari situ saya menderive, saya menarik rahasia terhindar dari perusakan dan kerusakan hidup. Perusakan unsur luar yang merusak hidup kita. Kerusakan unsur dari dalam saya, dari dalam saudara. Saudara. Nah, itu sebab kita harus menghindarkan. Ya, saudara. Pekerjaan kita kecil sekalipun, tetapi kalau kita tidak hati-hati, akan terjadi 2 unsur ini. Dari luar, perusakan, ya, bisnis kita diganggu, ya, orang lain bisa merebut langganan kita, produk kita bisa dijegalnya, saudara. Atau kedua, kerusakan. Kita sendiri pakai uang sembrono, kita tidak pikir panjang, saudara. Kita obral, kita duniawi, nah itu kerusakan dari dalam itu. Ya, saudara, kita yang berantakan itu. Nah, ini kita harus selalu menjaga, memeriksa dalam diri kita. Ya, para kekasih, itu sebab banyak orang bisa berhasil, tapi lebih banyak orang gagal. Ya, para kekasih, maka kita harus memperhatikan, ini adalah pelajaran yang penting. Saya perlu mensitir dari Alkitab Bahasa Inggris, New International Version, NIV, yang menuliskan ayat ini dengan kata-kata yang mempunyai makna lebih dalam. Ya, now be pleased to bless the house of your servant, that it may continue forever in your sight. For you, O sovereign Lord, have spoken, and with your blessing, the house of your servant will be blessed forever. Para kekasih, menarik sekali kalimat ini. Saya memberi beberapa warna, ya, saudara. Nah, kita melihat the house of your servant itu 2 kali ditulis. Yang atas, ya, the house of your servant, warna biru itu. Lalu di bawah, the house of your servant. Dia tidak memakai kata keluargaku, tapi dia pakai keluarga hambamu. Ya, saudara. Keluarga hambamu. Kalimat ini, saudara,
The house of your servant, memang betul dalam bahasa Indonesia juga dikatakan keluarga hambamu ini. Ya, tetapi hambamu dan hambamu itu seringkali beda. Kalau kita berdoa biasa sebagai kata-kata narasi kita merendahkan diri hambamu. Tapi hamba di sini adalah betul-betul pegawai, pekerja di rumah Tuhan. Jadi kata servant di sini, di dalam bahasa aslinya Alkitab Perjanjian Lama, dalam bahasa Ibrani adalah hamba di dalam rumah Tuhan. Saudara, bukan sekedar ungkapan hamba seperti seorang budak berkata pada tuannya, "Tuan, hamba minta baju yang baru karena baju hamba untuk kerja sudah sobek semua." Nah, dia membahasakan dirinya hamba. Hamba di dalam bidang dunia. Nah, ada dua macam. Tapi hamba di sini adalah hamba di bidang rumah Tuhan. Nah, itu kata Ibraninya. Jadi di sini saudara, the house of your servant, raja ini, dia punya ketatanegaraan, dia punya istana, tapi dia menghambakan diri sebagai hamba dari rumah Tuhan. Coba, saudara, ini jarang sekali. Orang sudah sukses, orang sudah pada topnya, saudara masih melayani Tuhan dan mau melayani Tuhan. Banyak sih pengusaha, pedagang, ya, menteri, ataupun orang-orang top eksekutif di dalam negeri, luar negeri, yang mau melayani Tuhan. Tetapi saya tidak menghakimi, karena sedikit sekali yang seperti Daud. Hatinya humble dan rendah. Saudara, ini penting sekali. Tuhan itu tidak melihat kita punya kegiatan, kita punya pelayanan di mimbar. Tuhan tidak melihat kita punya pelayanan di pelosok-pelosok gang orang miskin. Tuhan melihat hati kita. Nah, disitulah saudara, sehingga kata hamba di sini kita harus memurnikan. Karena kita seringkali membahasakan diri kita, menyebut diri kita dalam doa kita, hambamu Tuhan. Ya, tapi kita tidak benar-benar melayani Dia dengan segenap hati. Ya, maka kita sudah memberi kesan di hadirat Tuhan bahwa kita ini hamba setengah hati. Itu sebab kita punya berkat, kita punya kemuliaan separuh aja, atau seperapat aja, atau 1/10 aja. Tidak bisa penuh. Saya belum mencapainya, saya ingin mencapainya. Saudara, itu sebab kita harus belajar kata hamba di sini. Ya, para kekasih, sehingga kita ini total melayani Tuhan. Ya, jangan ada distorsi, ada polusi, ada ya pengaruh-pengaruh yang lain. Hiraukan itu semuanya. Jangan hiraukan itu semuanya. Saudara hanya terus memandang ke depan. Perjuangan saudara belum selesai. Selesai bila saudara dan saya mati. Ya, saudara. Nah, inilah. Jadi dibuang semua karena masalah keuangan, suami istri pendeta bisa berantem. Ya, apalagi pebisnis, tidak karu-karuan sudah. Para kekasih, anak dengan orang tua, kakak dengan adik. Saudara, kalau perlu tembak-tembakan, kalau perlu bunuh-bunuhan, coba. Ini di sorga enggak model ini model neraka ini. Itu sebab kita harus mempunyai pengurapan dari Tuhan. Amin. Supaya kita diurapi, dimurnikan. Poin ke-6 ini luar biasa. Kalau saya dan saudara melangkah masuk di dalamnya, maka niscaya Tuhan mempercayai kita lebih banyak. Tidak lebih sedikit. Tidak terus-terusan pas terus. Makin bertambah banyak. Katakan amin. Para kekasih, kata yang kedua yang perlu untuk kita ketahui adalah
To bless di depan ya. Now be pleased to bless. Memberkati. Kata kerja ini, to bless ini memberkati. Lalu agak ke bawah ada tulisan blessing. Blessing ini adalah kata benda, berkat. Lalu di bawah lagi blessed. Kata sifat. Aku orang diberkati. Jadi kata kerja, to bless. Kata benda, blessing. Kata sifat, blessed. Saudara, menarik sekali kan? Dalam bahasa Indonesia kita tidak bisa mengurai ini. Sama sekali nggak bisa. Tata bahasa Indonesia tidak nyampe ke situ. Saudara. Tapi dalam bahasa Inggris kita nyampe ke situ. Karena kata berkat ini ada 3 macam ternyata. Ya saudara. Nah, jadi para kekasih perhatikan. Kita mulai dari Tuhan tolong berkati aku. Tuhan bekerja, to bless. He is giving the blessing to us. He is giving. Dia mulai memberi. To bless. Ya. Lalu karena kita diberkati oleh Tuhan, kita mempunyai blessing. Kita mempunyai berkat. Ya, saudara. Sehingga berkat dari Tuhan itu membuat rumah tangga kita, pelayanan kita blessed. Pelayanan yang diberkati. Pelayanan yang sungguh-sungguh menyenangkan Tuhan. Ya, saudara. Itu sebab saya perlunya mensitir ayat ini dari NIV. Ya, to bless, blessing, blessed. Ya, saudara. Ya, jadi sudah 2 keindahan. Yang pertama the house of your servant 2 kali. Lalu bless ada 3 macam, 3 kali. Dan yang terakhir forever. Ada 2 kali kata forever. Ya, that it may continue forever di atas, lalu bawah will be blessed forever. Kita tahu forever adalah selamanya. Kalau kita bicara selamanya, saya berkata pada Anda, Tuhan memberkati, God bless you forever. Itu berarti saya memberkati Anda di dunia sampai masuk surga. Ya, itu kata forever itu menyangkut dunia dan surga. Amin. Nah, jadi kita tahu kata forever itu luar biasa. Kita akan diberkati oleh Tuhan di dunia sampai ke surga. Ya, saudara, saya tidak bisa membayangkan kemuliaan dari istri saya, Pastor Syaini, yang bersama dengan Tuhan. Dia menerima blessing daripada Tuhan itu forever. Sekarang, saya belum menerima. Ya, dia sudah menerima. Dan saya selalu menangis bersyukur karena dia menerima forever-nya. Saya belum. Anda belum, karena kita masih hidup. Yang sudah bekerja buat Tuhan ketika dia masih hidup dan meninggal dunia, dia menerima forever. Ya, itu sebab para kekasih, melayani Tuhan harus sungguh-sungguh. Supaya di dunia sampai ke sorga. Para kekasih, jangan di dunia saja. Akhirnya mana? Masuk neraka. Kenapa? Mungkinkah seorang pendeta, seorang penginjil besar, seorang pendeta besar, seorang teolog besar dunia masuk neraka? Kenapa tidak mungkin? Saudara tahu jawabannya dari apa yang saya sampaikan tadi sebelum ini. Itu sebab kita harus menjaga diri. Kata forever itu berarti bukan ke neraka, tetapi ke sorga. Nah, jadi kita diberkati oleh Tuhan, will be blessed forever. Kita akan betul-betul mempunyai sifat blessed untuk selama-lamanya di dunia sampai masuk surga. Dan orang inilah yang dihargai oleh Tuhan. Bahkan apa yang di luar jangkauan pikiran, apa yang belum dia lihat, apa yang belum dia dengar, apa yang belum timbul di dalam hati sanubarinya, Tuhan sudah menyediakan bagi dia. Yang percaya beri tepuk tangan bagi Tuhan. Dan ini adalah satu hal yang istimewa para kekasih ya. Mari kita akan tengok apa yang saya sampaikan tadi, ya, supaya kita bisa tahu. 3 kalimat dahsyat untuk berkat permanen. 1. The house of your servant
keluarga hambamu. Jangan lupa ada dua kosakata dalam bahasa Ibrani mengenai soal kata servant atau hamba. Ya saudara, keluarga hambamu. Kemudian ada to bless, blessing, blessed. Memberkati, jadi berkat, terberkati. Dan yang ketiga tadi saya sudah uraikan, forever, selamanya. Ya, itu ada 2 kali. Walau tiada jalan dan mustahil sekalipun, tetapi bagi seorang yang sungguh-sungguh hatinya ada di hadirat Tuhan, saudara yang kekasih, Tuhan selalu memberi kepada dia semua yang terbaik. Dalam pelayanan kita mungkin tidak bisa. Ketika saya mulai masuk dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, saya juga ragu-ragu, saudara. Apakah saya bisa berkhotbah? Karena saya ini kalau bicara ketika saya masih muda, remaja, itu stuttering. Ya, gagap. Tidak terlalu sih, tapi saya merasa gagap. Papi saya juga begitu. Kalau mau bicara, makan. Nah, jadi kata makan jadi memakan, jadi orang jadi ketakutan. Ya, saya mau memakan. Itu gagap, para kekasih ya. Nah, jadi ketika saya menyerahkan diri sama Tuhan, saya berkata, Tuhan, kalau Engkau tidak mengubah hamba, bagaimana seorang bisa berkhotbah dengan cara begini? Saudara, Tuhan tahu isi hati saya, sehingga Tuhan membuat saya sembuh dari gagap. Ya, itu penyakit keturunan, saudara ya. Nah, papi saya juga demikian, disembuhkan juga oleh Tuhan. Ya saudara. Nah, para kekasih, itu sebab Tuhan tidak melihat latar belakang dan asli kita. Ya, tidak ada asli yang baik, nggak ada. Kita semua aslinya berantakan. Ya saudara. Itu sebab kalau kita selalu menuduh orang berbuat jahat ataupun orang kejam atau orang kriminal, saudara, itu tidak boleh. Ya, dalam jemaat saya selalu mengatakan, jangan, kalau kita tahu ada seseorang tidak baik, bawa datang ke gereja. Saya akan doakan biar dia mendengar firman supaya dia jadi baik. Amin. Jangan ditolak, orang berdosa jangan ditolak. Wanita tunasusila barangkali, ataupun seorang kriminal barangkali, atau seorang anak yang murtad, anak yang mursal. Jangan ditolak, jangan ditahan, tidak boleh ke gereja. Salah. Harus dibawa ke gereja. Supaya dia mendengar firman. Dan dengan demikian, dia bisa diselamatkan. Amin. Nah, ini penting ya, para kekasih. Kemudian saya akan sampaikan mengenai soal 3 prinsip pemberkatan keluarga yang permanen. Nah, kata permanen di sini penting sekali. Ya, karena berkat Tuhan itu tergantung saya. Kalau saya permanen di hadapan hadirat Tuhan, di hadapanmu selama-lamanya, dari dunia sampai aku mati, sampai aku masuk ke sorgamu Tuhan, nah itu selama-lamanya. Itu namanya permanen, saudara. Ya, maka kalau kita bisa di hadapan Tuhan permanen, maka berkat kita pun permanen. Saudara. Permanen kita tahu, saudara. Spidol yang permanen sulit dihapus. Ya, bisa sih. Tapi orang penjual berkata, ini permanen loh ini. Sekali kamu tulis, tidak bisa dihapus. Ya, tetapi ada yang non permanen. Yang kita pakai untuk mengajar di sekolah-sekolah, ya. Itu spidol, setelah itu dihapus, nah hilang. Orang yang permanen di hadapan Tuhan juga berkatnya permanen. Ya, maka itu kita harus selalu ada di hadirat Tuhan. Amin. Dan permanen. Kata permanen penting. Makanya saya kasih warna lain tuh. Ya, 3 prinsip pemberkatan keluarga yang permanen. 1. Oleh perkenan Allah saja aku permanen diberkati. 2.
Berkat ini agar keluargaku permanen di hadiratnya. 3. Janji berkat Allah ini berlaku permanen padaku. Ya, mulai sekarang mohon masukkan di dalam memori kita berkat yang permanen. Ya, saudara, ini penting sekali. Berkat yang permanen itu dari Tuhan saja. Ya, saudara, kita bisa mendapatkan garansi seumur hidup. Tetapi itu tidak permanen. Ya, anak saya yang ketiga, Rema, sekeluarga dengan Raymond, suaminya. Raymond itu ada juga gembala satu gereja di Vancouver, Kanada. Dia adalah gembala dari gereja dalam bahasa Mandarin dan dalam bahasa Inggris. Nah, kemudian saudara, di warga Kanada itu termasuk salah satu warga di dunia yang senang. Kalau beli barang, ya, asal ada kartu garansinya, dari pabriknya, dari agen tunggalnya, garansi itu seumur hidup saudara. Terus sekali beli, maka kalau rusak, bawalah ke tokonya, bawa kartu garansi, ditukari lagi. Seneng ya? Jadi kalau saudara beli umpamanya, ini saudara lihat ini, ada termos di depan saya. Ini barang ini, termos ini merek Philips ini. Nah, termos ini, para kekasih, kalau kita beli di sana, kemudian ada bocornya atau, kok sekarang kok ini panasnya cuma sebentar ya. Dulu bisa sepanjang hari 24 jam, sekarang setengah hari sudah tidak panas, tinggal anget. Maka saya bawa ini termos ke toko di mana saya beli. Jangan lupa bawa garansi, kartu garansi. Makanya Rema itu menyimpan kartu garansi itu setumpuk. Ya, nanti kalau sudah rusak ataupun dia tidak puas lagi, mumpung sebelum rusak banget, rusak sedikit, sudah langsung dibawa ke tokonya, minta ganti. Kasih ganti baru. Wow, senang. Ya. Kalau itu terjadi di Indonesia, langsung pabriknya bangkrut. Ya, karena penduduknya terlalu banyak. Ya, saudara. Nah ini. Garansi sampai kapan? Saudara, karena digaransi selamanya, seumur hidup. Artinya, selama saya hidup, boleh ditukar. Tetapi kalau saya sudah mati, lalu anak saya membawa ini untuk ditukar, sudah enggak lagi. Loh, kamu yang namanya Timothy Roy, ya, kok cewek? Ya, bukan, kamu bukan. Tidak berlaku buat kamu. Di mana Timothy Roy? Oh, sudah meninggal. Nah, stop. Sudah tidak berlaku lagi. Nah, itu namanya garansi seumur hidup. Tapi kalau Tuhan permanen menggaransi kita sampai forever. Forever sampai kemana, saudara? Sorga. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Para kekasih, itu sebab 3 hal ini, ya, kiranya boleh menjadi patokan buat kita dan ini menjadi pelajaran bagi jemaat kita juga, para kekasih. Ya, saya akan masuk pada bagian terakhir. Family, keluarga, wajib. 1 Korintus 13 ayat 13. Tolong seorang saudara suka bacakan. 1 Korintus 13 ayat 13. Boleh di-unmute mic saudara? Siapa? Silakan. 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Amin. Terima kasih Bapak Heri. Para kekasih, demikianlah tinggal ketiga hal ini. Ya. Tinggal ketiga hal ini. Jadi ini ya sudah bagus, sudah hebat 3 hal ini. Ya, banyak hal sudah hilang, banyak hal sudah tidak karu-karuan. Ya, sudah ambiar. Tinggal 3. Iman,
pengharapan, dan kasih. Ini yang permanen. Dan yang paling besar di antara tiga ini adalah kasih. Ya, saudara, jadi kasih itu yang paling besar. Jadi kalau kita, keluarga kita, saudara, jemaat kita, pribadi kita, ini harus memiliki ketiganya. Ya, saudara melihat dalam bahasa Inggris itu love. Love, cinta, kasih, makes things easy. Cinta, kasih akan membuat hal-hal menjadi gampang, menjadi mudah. Tapi kalau dalam satu rumah tangga tidak ada cinta, berarti kosok baline. Kontroversinya, kebalikan cinta apa? Benci. Kalau dalam keluarga adanya cuma benci, wah semuanya sukar, semuanya angel, semuanya berantakan, semuanya keras, sukar sekali. Kalau saudara punya anak atau cucu atau saudara yang sulit diatur, itu adalah karena produk dia mengalami tidak ada cinta. Kalau seorang dia mengalami lingkup hidupnya sehari-hari tidak ada cinta, adanya cuma berantem, adanya cuma keras, maka produknya juga tidak ada cinta. Ya. Semua menjadi sulit, diatur sulit, diberitahu sulit, bertobat sulit, jadi baik sulit, nanti berkatnya sulit. Tapi kalau ada cinta, ada love, makes things easy. Semua akan menjadi mudah. Tuhan memberi kemudahan, Tuhan memberikan pembukaan jalan, diaturnya gampang. Ya, saudara. Nah, itu kalau ada love. Ya, saudara. Dan faith. Ya, ini love, cinta. Membuat semua indah, semua mudah. Kemudian saudara, iman. Iman membuat semuanya terjadi. Ya, saudara. Disebutkan di sini, dituliskan iman, ya, faith, ya, makes things possible. Menjadikan semua hal menjadi possible. Mungkin terjadi. Ya, hope paling bawah itu makes things happen. Menjadikan perkara-perkara terjadi. Happen. Ya. Jadi ini tiganya, para kekasih, supaya kita tahu dan kita bisa memilah dengan baik. Iman membuat semua terjadi. Harap membuat semangat. Cinta membuat semua indah. Amin. Nah, ini dalam keluarga harus ada. Itu sebab para kekasih kita belum terlanjur kalau kita masih bisa mendengar pengajaran ini, kita mempraktekkan dalam keluarga, semua akan menjadi baik. Ya. Dan ini saya yakin kalau jemaat mendengarnya, maka mereka akan mempunyai satu keinginan untuk berubah. Sehingga tiga unsur ini harus ada, wajib di dalam setiap keluarga. Maka bila tiga-tiganya ada, saudara lihat pada gambar karikatur ini, yang paling atas wajah siapa? Kira-kira, ya enggak persis seperti itu. Kira-kira, maka Tuhan Yesus yang merangkul semuanya. Bayangin, keluarga kita dihak oleh Tuhan Yesus. Mau demikian, ya? Maka Tuhan akan melakukan pekerjaan yang besar di dalam hidup kita. Rahasia kekudusan Daud. Karena kita bicara tentang aksioma ilahi yang diucapkan oleh Daud dalam doanya, yang saudara tadi kita sudah baca, maka kita harus tahu rahasia kekudusan Daud. Apakah dia? Satu, sebab Daud telah diurapi dengan minyak agar dipakai Allah. 2 Samuel 5 ayat 17. Ya.
Tadi yang kita baca itu 2 Samuel 7 ayat 29. Pasal 7. Kita perlu merunut sebelumnya. Kenapa Daud bisa begitu? Sehingga Tuhan memberkati dia permanen. Kalau kita tarik ke belakang, saudara, tarik ke depan, sebelumnya, pasal 5, 1. Sebab Daud telah diurapi dengan minyak. 2. Sebab Daud telah masuk ke kubu pertahanan dan bertanya kepada Tuhan. Saudara, dua unsur ini akan membuat rahasia kekudusan selalu ada pada kita. Saudara, sehingga kita selalu dibentengi oleh Tuhan. Kita ada pada kubu pertahanan. Setelah Daud diurapi dengan minyak. Saudara, ya, mari kita akan baca 2 Samuel 5 ayat 17 dan ayat 19. Seorang saudara bantu kita untuk membacanya. Samuel 5 ayat yang ke-17. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ayat 19. Bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Amin. Terima kasih Ibu Cindy. Para kekasih, apa yang kita baca nih? Dalam pasal 5. Ya, tadi awal kita pasal 7 ya. Nah, pasal 5 inilah yang membuat penyebabnya. Ya, penyebabnya. Tuhan itu permanen memberkati Daud. Dan dia betul-betul ada di hadirat Tuhan selama-lamanya. Para kekasih, karena satu, dia diurapi minyak. Ya, saudara. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka seluruh Filistin mau menangkap Daud, hidup atau mati. Kalau mati ya sudah, kalau hidup dikasih mati. Saudara, itu tekad orang Filistin. Tetapi mereka tidak tahu bahwa kuasa pengurapan itu hebat. Mereka tahu Daud diurapi. Jadi mereka menjadi gentar dan takut. Waduh, diurapi menjadi raja ini. Ayo, sebelum itu kita akan bunuh Daud. Jangan sampai setelah diurapi dia dinobatkan di istana, duduk di singgasana, kita lebih repot. Kata orang-orang Filistin, dan mereka bersepakat mencari dan mau menyerang Daud. Daud pergi masuk ke kubu pertahanan. Saudara yang kekasih, setiap kita perlu memiliki kubu pertahanan. Amin. Disitulah kita akan aman. Ya, dan di situ Daud tidak nganggur, terus dia bersantai, kubu pertahananku hebat. Tuhan yang melindungi aku. Gak ada satu orang bisa menemukan aku di sini. Ya. Saudara, bukan demikian. Dia di sana, dia menyembelih korban, dan dia membakar korban, dan dia mengangkat tangan, dan dia bertanya kepada Tuhan. Nah, ini poinnya di sini. Saudara yang kekasih, kubu pertahanan harus berisi korban. Jadi kubu pertahanan bukan cuma kita bersantai, tapi kita memberikan korban kepadanya. Ya, saudara, dengan korban kita boleh bertanya. Dengan korban Tuhan akan menjawab pertanyaan kita. Itu sebab kalau seorang hamba Tuhan, seorang pebisnis Kristen tidak suka berkorban, ya repot. Ya, itu sebab kita harus suka berkorban. Ya, saya tidak usah jelaskan. Itu sebab di sini kita melihat dua unsur inilah. Satu, diurapi dengan minyak, dan dua, masuk ke kubu pertahanan. Sekali lagi, di kubu pertahanan, Daud menaikkan korban, bakaran, dan bertanya
Lalu Tuhan ayat 19 menjawab. Haleluya. Seringkali saya hanya bertanya, Tuhan tidak menjawab saya. Para kekasih, capek deh. Itu sebab bagaimana kalau kita bertanya dan Tuhan menjawab. Kita memohon dan Tuhan memberi. Bahkan apa yang kita tidak mohon Tuhan memberi. Kalau kita satu, kuat di dalam pengurapan Roh Kudus. Dua, kita ada masuk di dalam kubu pertahanan Tuhan. Di situ kita merasa lemah. Di situ kita merasa tidak mampu. Di situ kita bertanya dan Dia menjawab. Hasil daripada pertanyaan kita, Tuhan jawab. Daud, maju. Kamu kejar orang-orang Filistin yang mau menangkap kamu. Lawan, kamu menang. Itu loh, saudara. Jadi kemenangan seorang hamba Tuhan adalah ketika dia ada di dalam pengurapan Roh Kudus dan dia ada dekat dengan Tuhan dalam kubu pertahanan. Dia menaikkan korban persembahan kepada Tuhan. Saudara, dan Tuhan akan memberi kemenangan permanen kepada Daud. Juga kepada Anda, juga kepada saya. Jangan kecil hati. Bila ada ibu rumah tangga, pebisnis yang mendengarkan khotbah saya ini. Penting sekali untuk kita ada dalam kubu pertahanan Tuhan. Saudara, kita tidak ada di dunia bebas. Kubu pertahanan berarti kita ini ditutup, kita diisolir, kita dibatasi oleh benteng Tuhan yang dahsyat. Alkitab mengatakan tembok api, ya, firewall, the firewall of God, tembok api dari Allah mengitari kita. Ya, saudara, para ahli komputer memberikan nama firewall pada sistem OS ataupun sistem komputer selalu ada firewall, pertahanan. Dari mana kata firewall? Dari Alkitab. Karena sarjana-sarjana Amerika yang menemukan komputer modern, saudara, mereka adalah orang-orang Kristen. Dan mereka tahu dalam Alkitab ada satu benteng pertahanan yang bernama firewall. Lalu mereka mencomotnya sebagai satu aplikasi yang ditanamkan di dalam OS ataupun dalam sistem operational firewall. Untuk menjaga jangan sampai application dan memori kecurian ataupun dihack ataupun dirusak oleh para hacker. Ya, para kekasih, firewall. Saya dan saudara harus mempunyai firewall, dinding api, tembok api. Maka kita akan safe. Para kekasih, itu sebab dua unsur ini. Satu, pengurapan minyak. Dan dua, ada di kubu pertahanan. Di mana kita bisa menaikkan korban persembahan. Bertanya dan dijawab. Bertindak, kita keluar dari kubu pertahanan. Kita menang. Walaupun tidak sebanding, musuhnya lebih besar. Dari Daud punya tentara. Tetapi di mata Tuhan tidak masalah. Itu sebab para kekasih, mungkin kita mengalami banyak problema yang besar. Problema yang hebat. Di dalam jemaat, di dalam keluarga. Di dalam bisnis. Di dalam mencari nafkah. Saya kasih tahu, tidak ada problema yang besar. Bila Anda diurapi oleh Roh Kudus. Dua, bila Anda ada di hadirat Tuhan selama-lamanya pada kubu pertahanan dari Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang berat. Tuhan memberi berkat, Tuhan memberi pembukaan jalan, maka Tuhan memberikan secara permanen. Forever. Saudara. Dari dunia sampai ke sorga. Dan Tuhan yang berjanji, yang saya sampaikan janjinya kepada Anda sekalian pada malam ini. Dia akan menepati janji-janjinya. Yang percaya katakan amin. Mari kita akan tunduk kepala, kita akan masuk dalam doa. Kita akan masuk dalam pengurapan minyak. Kita akan berdoa.
Ya Allah Roh Kudus, hamba telah menyampaikan sebagian kecil dari isi hati-Mu. Dan izinkan hamba bersama para kekasih di dalam Zoom kelas ini, untuk kami masuk dalam pengurapan minyak, supaya kami boleh diurapi oleh Roh Kudus-Mu, sebagaimana Daud diurapi, dan mempunyai pengurapan yang penuh dengan kemenangan, maka kami pun juga akan mengalaminya. Izinkan kami menggunakan minyak yang biasa ini, minyak dari dunia dosa ini, untuk supaya menjadi alat pengurapan bagi kami masing-masing. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin. Para kekasih, siapkan minyak urapan saudara. Dan silakan dibubuhkan pada jari tangan kanan saudara. Bila ada anggota keluarga yang tidak tampak di dalam monitor ini, tidak apa-apa, minta mereka juga sama-sama, anak, orang tua, adik, kakak, ya, untuk supaya mereka semua juga masuk di dalam pengurapan. Ya. Mari kita akan angkat dengan tangan kanan kita dengan minyak ini dan taruh tangan kiri pada jantung kita. Ya Allah Roh Kudus, hamba mengakhiri khotbah pelajaran ini dengan pengurapan minyak kepada Daud, oleh Samuel. Tuhan, Engkau akan memberikan pengurapan yang sama kepada kami, walaupun kami tidak menjadi raja. Tapi pengurapan dari Roh Kudus-Mu kepada kami akan membuat kami mengalami kemenangan yang permanen, diberkati permanen juga. Dan nama-Mu ditinggikan dalam hidup kami. Biarlah minyak ini Tuhan, ketika menempel pada dahi kami, Kau pakai untuk menjadi satu simbol Allah menyucikan kami, Allah mengurapi kami. Oleh sebab itu, para kekasih, katakan, di dalam nama Yesus, aku mengurapi dahiku, seluruh hidupku dengan minyak urapan ini. Aku diurapi oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus, dan Tuhan menetapkan aku untuk memiliki segala berkat permanen, menetapkan aku di hadirat Tuhan selama-lamanya. Dalam nama Yesus, terjadi demikian. Angkat dua tangan, ucapkan terima kasih kepadanya. Dengan suara saudara, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau telah menaburkan firman di hati yang baik, hati yang subur, dan Engkau telah mengurapi kami dengan minyak urapan. Biarlah nama Tuhan selalu ada, dan kami selalu ada di hadirat-Mu untuk selamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua yang percaya mengaminkan. Amin. Tuhan memberkati.